Suatu ketika di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran hutan, hiduplah seorang pemuda buta bernama Hakan. Ia kehilangan penglihatannya sejak kecil karena demam tinggi. Meski matanya gelap, hatinya tetap terang. Ia dikenal sabar, sopan, dan tak pernah mengeluh. Setiap hari Hakan berjalan dengan tongkat kayu tua pemberian ayahnya. Tongkat yang sudah usang, tapi sangat berarti baginya. Tongkat itu bukan sekedar alat bantu, ia adalah sahabat. Setiap kali Hakan tersandung, tongkat itu yang menopangnya. Setiap kali Hakan takut menyeberangi jalan, tongkat itulah yang mengetuk tanah, memberi dia arah. Ia bahkan berbicara pada tongkat itu seolah ia hidup. Namun di lubuk hatinya, Hakan selalu punya harapan. Andai aku bisa melihat sekali lagi, aku akan tahu warna langit, wajah ibuku, dan dunia yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Tahun demi tahun berlalu, hingga pada suatu hari, datanglah seorang tabib tua ke desa itu. Katanya, ia bisa menyembuhkan kebutaan dengan ramuan langka dari pegunungan jauh. Orang-orang tertawa mendengarnya, tapi Hakan percaya. Ia menabung, tidak banyak makan, dan bekerja keras agar bisa membayar pengobatan itu. Bulan demi bulan, akhirnya hari itu tiba. Tabib itu mengoleskan ramuan berbau tajam ke mata Hakan, lalu menutupnya dengan kain selama 3 hari 3 malam. Dan saat kain itu dibuka, cahaya pertama dalam hidupnya menembus pupil yang lama tertutup gelap. Hakan menangis. Ia akhirnya bisa melihat. Ia melihat wajah ibunya, wajah tua yang keriput tetapi terlihat hangat. Ia melihat langit biru, burung, bunga, dan cahaya matahari yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Namun bersamaan dengan sukacitanya, ada perubahan yang halus tapi tajam. Hari itu, saat hendak keluar rumah, ia menatap tongkat kayu tuanya yang dulu selalu ia pegang erat. Tongkat itu kini tampak kotor, usang, tidak berguna. Hakan tersenyum kecil, lalu membuang tongkat itu. "Aku tak membutuhkannya lagi," kata Hakan ringan. Hari-hari berlalu, Hakan kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang memujinya karena keajaiban yang dialaminya. Ia mulai sibuk bekerja, membantu orang, bahkan mulai melupakan masa gelapnya dulu. Sampai pada suatu sore saat hujan turun deras, Hakan pulang tergesa-gesa dari pasar. Jalanan terasa licin. Ia melangkah cepat, tidak berhati-hati. Dan di tikungan sempit yang dulu selalu ia lewati dengan tongkatnya, ia terpeleset dan jatuh ke selokan. Lututnya berdarah dan ia tak sanggup berdiri. Saat itulah ia tersadar. Dulu ketika ia buta, ia lebih berhati-hati, lebih sabar, lebih tahu batas. Kini karena bisa melihat, ia merasa hebat dan lupa dari mana ia datang. Hingga ia akhirnya dibawa kembali ke rumah oleh warga desa yang melihatnya. Di sanalah ia kembali membutuhkan tongkatnya. Ia kembali mengambilnya di halaman rumah di mana ia membuangnya tadi pagi. Ia membersihkannya, lalu menatapnya lama. "Kamu mungkin tak berguna untuk mataku sekarang," katanya pelan. "Tapi tanpa kamu, aku tak akan pernah sampai sejauh ini." Sejak hari itu, tongkat itu ia simpan di dinding dekat pintu. Ia tak pernah memakainya lagi untuk berjalan. Tapi setiap kali keluar rumah, ia selalu menunduk sejenak menatap tongkat itu sebagai pengingat bahwa dalam hidup, kadang yang paling kita lupakan adalah yang paling berjasa. Teman-teman, manusia seringkali lupa diri. Mereka melupakan hal-hal yang menolongnya ketika ia masih lemah. Setelah kuat, mereka akan membuang yang dulu menuntunnya. Cobalah untuk melihat kembali ke belakang. Ingatlah mereka yang dulu menuntunmu ketika kamu lemah. Orang tua hingga sahabat yang dulu memberimu pijakan. Tanpa mereka, kita tak akan pernah sampai sejauh ini.